Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Eza Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa, dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-263. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Pandan Wangi menjadi semakin berdebar-debar dan tiba-tiba ia berdiri sambil berdesis. Akan aku penuhi permintaan Paman Samakto, tetapi bukan karena kami di sini telah kehilangan keberanian dan berkecil hati. Aku akan mencoba mempergunakan cara yang akan ditempuh oleh Paman Samakto untuk besok atau lusa kembali merebut tanah ini kembali. Penghubung itu menarik nafas panjang sekali. Pandan Wangi, katanya, mengundurkan diri bukanlah pekerjaan yang terlampau mudah. Kau harus bijaksana. Kau harus didampingi oleh seorang yang telah berpengalaman menyampaikan perintah-perintah pengunduran diri itu. Pandan Wangi mengangguk. Tiba-tiba ia meloncat masuk ke dalam hiruk pikuk perang berubuh sambil memberikan pesan kepada pengawal yang melindunginya. Lindungi orang yang terluka itu. Bawa ia keluar dari perang yang gila ini. Kami akan menarik diri. Penghubung itu masih akan berbicara, tetapi Pandan Wangi telah hilang di dalam hiruk pikuknya perang berubuh yang buas itu. Yang datang kepadanya kemudian adalah beberapa orang pengawal. Hampir tak ada gunanya kalian menyelamatkan aku, berkata pengawal itu. Darahku sudah terlampau banyak mengalir. Lakukanlah tugasmu yang lain, yang barangkali lebih penting. Tetapi para pengawal itu tidak menghiraukannya. Beberapa dari mereka telah mencoba melindunginya dan berusaha menemukan jalan keluar dari peperangan. Sementara itu, Pandan Wangi telah berhasil menemui tetua kelompok kecilnya yang oleh Samakto diperbantukan kepadanya. Kepada orang itu Pandan Wangi menyerahkan pimpinan pengunduran diri. Marilah, berkata orang tua itu. Kau lebih dahulu, Pandan Wangi. Kami akan melindungimu. Bodoh sekali. Tariklah pasukan ini. Aku harus melindungi mereka, terutama dari Kipitusuro yang gila ini. Pengawal tua itu merasa aneh, tetapi Pandan Wangi mendesaknya. Cepat, sebelum Sidanti datang membawa pasukan yang lebih besar lagi. Kita harus pergi sekarang. Orang tua itu masih ragu-ragu, tetapi Pandan Wangi telah terlibat dalam pertempuran kembali, langsung melawan Kipetusuro yang menjadi semakin gila. Perkelahian pun semakin lama menjadi semakin menggila pula. Masing-masing seolah-olah telah kehilangan diri mereka sendiri. Yang ada di arena itu adalah sekumpulan binatang yang paling puas dan paling berbahaya sedang berkelahi berebut mangsa. Pandan Wangi pun tandangnya menjadi semakin garang pula. Sepasang senjatanya berputaran dan menyambar-nyambar, berkilat-kilat di bawah cahaya bulan-bulan di langit itu. Sementara itu, pengawal tua yang mendapat perintah dari Pandan Wangi untuk menarik pasukannya masih berdiri termangu-mangu. Ia mengerti apa yang harus dilakukannya. Ia mengerti kemana pasukan itu harus dibawa karena ia telah mendengar semua rencana itu. Tetapi ia tidak dapat membiarkan Pandan Wangi
bertempur terus selama ia menarik pasukan itu. Hei, kenapa kau diam membeku? Teriak Pandanwangi. Suaranya bergeletar di antara dentang senjata sehingga pengawal tua itu terkejut. Jawabnya, lakukanlah lebih dahulu. Pergilah secepatnya. Orang tua itu menjadi semakin bingung. Ia tidak tahu apa yang sebaiknya dilakukannya. Meskipun ia mengerti maksud Pandanwangi, gadis itu memerintahkan kepadanya untuk mengundurkan diri. Selama itu, ia mencoba untuk melindungi pasukannya dari orang yang paling berbahaya, Ki Petusuro. Tetapi apakah ia sampai hati untuk berbuat demikian? Dalam keraguan-raguan itu, ia melihat Ki Petusuro berkelahi seperti seekor harimau lapar. Senjatanya menerkam ke segenap arah dengan garangnya. Meskipun Pandanwangi tidak bertempur sendiri, tetapi lingkaran kecil di seputar Ki Petusuro itu tidak terlampau banyak dapat menahannya. Setiap kali Ki Petusuro dapat melepaskan diri dan menyerang orang-orang di sekitarnya, baru sejenak kemudian ia menempatkan dirinya untuk melawan serangan-serangan Pandanwangi yang berbahaya. Apakah yang sebaiknya aku lakukan? Pertanyaan itu selalu menghentak-hentak di dalam dada pengawal tua itu. Dan sekali lagi ia mendengar Pandanwangi berteriak, Cepat! Jangan berbuat terlampau bodoh!" Tak ada yang dapat dilakukannya selain memenuhi perintah itu. Tetapi sudah tentu ia sendiri tidak dapat membiarkan Pandanwangi dalam keadaannya. Karena itu, maka diperintahkannya isyarat pengunduran diri itu kepada seorang penghubung. Maka sejenak kemudian, isyarat itu telah sampai kepada hampir setiap telinga di dalam pertempuran itu. Tetapi bukan saja telinga para pengawal tanah perdikan menoreh, namun juga telinga lawan-lawan mereka. Sehingga sesaat kemudian terdengar mereka berteriak-teriak lantang, "Jangan lepaskan kelinci-kelinci itu untuk melarikan diri!" Tetapi kekuatan mereka sebenarnya tetap seimbang. Sebenarnya pasukan menoreh tidak berada dalam keadaan yang terlampau sulit. Namun apabila sebentar lagi pasukan Sidanti datang, maka keadaan pasti akan segera berubah. Karena itu, sesaat kemudian medan pertempuran itu pun segera bergeser. Orang-orang menoreh mencoba menarik diri mereka ke dalam kedudukan mereka yang baru. Setiap kali mereka mundur beberapa langkah, mereka harus berhenti untuk meneruskan perang berubuh yang dahsyat itu. Setiap kali mereka masih juga harus membalas setiap serangan yang ganas dengan perlawanan dan serangan-serangan yang kasar pula. Pandanwangi sendiri mencoba mengikat Ki Petusuro dalam perkelahian supaya orang itu tidak berkeliaran. Selama pasukannya mengundurkan diri, Ki Petusuro akan dapat menjadi seorang pembantai yang mengerikan. Apabila tidak seorang pun yang mengikatnya dalam pertempuran yang tersendiri. Setiap kali ia memang berusaha untuk menahan arus para pengawal menoreh yang menempatkan diri mereka pada keadaan yang mapan. Tetapi betapapun Pandanwangi berusaha, namun Ki Petusuro pada dasarnya memang mempunyai beberapa kelebihan daripadanya. Sehingga setiap kali Pandanwangi selalu terdesak. Untunglah bahwa kelompok kecil yang dibuatnya masih tetap tidak terpecahkan. Meskipun beberapa orang daripadanya telah terluka dan bahkan menjadi korban. Namun mereka masih tetap mampu untuk melawan Ki Petusuro bersama-sama. Namun Ki Petusuro bukanlah seorang yang begitu saja membiarkan dirinya berada dalam suatu keadaan yang tidak diinginkannya sendiri.
Tetapi ketika arena itu telah bergeser semakin jauh, maka tiba-tiba ia meloncat sambil memekik, menyerang Pandan Wangi dengan kecepatan yang tidak terduga-duga. Pandan Wangi yang terkejut mengalami serangan itu dengan serta-merta meloncat jauh-jauh untuk menghindarkan dirinya. Namun kesempatan berikutnya telah dipergunakan oleh Ki Petusuro. Tiba-tiba ia meloncat ke arah yang lain, memecah kepungan kecil yang memagarinya langsung masuk ke dalam perang berubuh yang hiruk-pikuk. Pandan Wangi terkejut melihat sikap itu. Sudah tentu ia tidak akan dapat membiarkannya. Orang itu terlampau berbahaya. Dengan ilmunya, ia akan dapat membuat korban yang tidak terhitung di antara orang-orang menoreh. Seolah-olah tidak seorang pun yang akan dapat menahannya. Karena itu maka Pandan Wangi pun segera mengejarnya, masuk ke dalam peperangan yang semakin menggila itu. Tetapi dengan demikian, Pandan Wangi telah meninggalkan kelompoknya. Ia seakan-akan telah menyerahkan dirinya untuk bertempur seorang melawan seorang dengan Ki Petusuro. Dan itulah yang memang diharapkan oleh pemimpin pasukan Sidanti yang buas itu. Dengan demikian, ia akan mendapat kesempatan untuk menjatuhkan Pandan Wangi dan membinasakannya. Tidak, berkata Ki Petusuro itu di dalam hatinya. Sayang kalau anak manis itu terbunuh. Aku harus memancingnya dan melumpuhkannya. Aku ingin menangkapnya hidup-hidup. Ternyata bahwa Pandan Wangi telah benar-benar lupa diri. Ia ingin pasukannya segera terbebaskan dari perang berubuh ini dan berhasil menghindarkan diri. Menurut pengamatannya, pasukan lawan yang telah kelelahan ini pun pasti tidak akan mengejarnya terus, apalagi kekuatan mereka masih tetap seimbang. Asal Ki Petusuro dapat ditahan untuk tidak mengacaukan penarikan pasukan menoreh, maka kemungkinan untuk melepaskan diri dari peperangan ini cukup besar. Tetapi pada suatu saat, Pandan Wangi itu harus menyadari bahwa tiba-tiba saja ia telah berhadapan dengan Ki Petusuro seorang diri. Di sekitarnya orang-orang menoreh sedang sibuk menghadapi lawan masing-masing. Ki Petusuro yang telah berhasil memisahkan Pandan Wangi dari kelompoknya itu kini berdiri tegak sambil tertawa. Suara tertawanya benar-benar sangat menyakitkan hati. Sepasang matanya yang liar kemerah-merahan seakan-akan memancarkan api yang aneh dari dalam hatinya. Nah, ternyata kau selalu mencariku kemana aku pergi, desis orang itu. Pandan Wangi tidak menjawab, tetapi ia harus mengatur dirinya supaya ia tidak tenggelam dalam perasaan ngeri menghadapi orang yang terlampau puas ini. Sedang kekasaran dan kekerasan yang telah terjadi di sekitarnya masih berlangsung terus. Menyerahlah anak manis. Terdengar suara Ki Petusuro di antara suara tertawanya. Terasa bulu-bulu di tengkuk Pandan Wangi meremang. Ia sebenarnya tidak takut menghadapi senjata Ki Petusuro yang mengerikan itu. Sampai mati pun ia tidak akan ingkar, karena ia memang merasa bertanggung jawab. Sebagai seorang anak kepala tanah perdikan, maka adalah tugasnya untuk ikut serta mempertahankan tanah ini. Tetapi melihat sikap Ki Petusuro itu, Pandan Wangi benar-benar dijalari oleh perasaan ngeri yang dahsyat. Karena itu, maka ketika suara tertawa Ki Petusuro meninggi, tiba-tiba saja Pandan Wangi meloncat dan menyerangnya seperti angin prahara. Ki Petusuro terkejut mengalami serangan itu. Serangan Pandan Wangi benar-benar berbahaya, jauh lebih berbahaya
dari 3 atau 4 orang pengawal tanah perdikan menoreh yang lain. Sehingga karena itu, maka suara tertawanya terputus dengan tiba-tiba. Dengan dada yang berdebar-debar ia meloncat menghindarkan dirinya. Namun agaknya Pandan Wangi tidak memberinya banyak kesempatan. Serangan berikutnya telah melandanya, bertubi-tubi susul menyusul. Tetapi Ki Petusuro adalah orang yang jauh lebih banyak menyimpan pengalaman di dalam dirinya. Itulah sebabnya akhirnya ia mampu pula untuk mengelakkan serangan-serangan Pandan Wangi dan menemukan kesempatan untuk menghadapinya. Sehingga sejenak kemudian mereka telah terlibat di dalam perang yang sengit. Seakan-akan mereka tengah berjanji untuk melakukan perang tanding di tengah-tengah hiruk-pikuknya perang berubuh itu. Namun sekali lagi Pandan Wangi harus mengakui bahwa kemampuan Ki Petusuro memang berada di atas kemampuannya meskipun tidak terlampau jauh. Dengan demikian maka sejenak kemudian Pandan Wangi sudah harus memeras segenap kemampuan yang ada padanya untuk bertahan dari serangan-serangan Ki Petusuro yang melandanya seperti banjir bandang. Apalagi sikap Ki Petusuro benar-benar memuakkannya, sehingga sebagai seorang gadis, maka mau tidak mau perasaannya ikut serta menentukan akhir dari perkelahian itu. "Kau memang garang anak manis." Suara Ki Petusuro terasa menggores hati setajam ujung tombak. "Menyerahlah, aku tidak akan membunuhmu. Kau akan mendapatkan banyak kesempatan untuk hidup dan menikmati kehidupan." Pandan Wangi menggeram. Ia mencoba mengerahkan segenap kemampuannya. Ilmu yang telah diterimanya dari ayahnya telah dituangkannya dalam perkelahian itu. Tetapi ternyata bahwa ia masih terlampau hijau. Ia masih mempergunakan setiap unsur gerak dari perguruan menoreh dengan las-lasan. Ia masih belum menemukan kemantapan dalam hubungan setiap unsur yang ada. Sehingga orang-orang yang telah dipenuhi oleh berbagai macam pengalaman di medan-medan perang dalam benturan seorang melawan seorang, seperti Ki Petusuro itu, segera saja dapat menemukan segi-segi kelemahannya. Dengan demikian maka semakin lama menjadi semakin jelas bahwa Pandan Wangi tidak akan dapat lagi melepaskan dirinya dari malapetaka. Ia tidak dapat mengharapkan bantuan dari siapapun. Orang-orang di dalam kelompok kecilnya yang telah disusun untuk melawan Ki Petusuro tidak segera dapat menemukannya di dalam perang berubuh itu, karena setiap saat mereka akan menemukan lawan-lawannya sendiri. Namun dalam pada itu, rencana pasukan menoreh untuk mengundurkan diri itu pun agaknya semakin lama menjadi semakin lancar. Usaha-usaha mereka untuk melepaskan setiap hambatan agaknya akan segera berhasil. Di saat-saat terakhir mereka harus menarik diri masuk ke dalam padukuhan kecil yang semula mereka pergunakan untuk menunggu pasukan Ki Petusuro. Mereka mengharap bahwa mereka akan segera mendapat kesempatan berikutnya meninggalkan padukuhan kecil itu dan bergabung dengan pasukan yang lain yang telah lebih dahulu mengundurkan diri. Ki Petusuro yang melihat arena semakin bergeser menjauh menjadi ragu-ragu. Apakah ia harus mengejarnya terus atau membiarkan mereka meninggalkan arena? Semula timbul niatnya untuk mencari korban sebanyak-banyaknya di saat-saat orang menoreh menarik dirinya. Tetapi dengan demikian, maka Pandan Wangi pun akan mampu berbuat serupa di antara anak buahnya. Karena itu, maka akhirnya ia memutuskan untuk membiarkan saja lawannya mengundurkan diri. Pasukannya sendiri sudah terlampau lelah pula, sehingga kemudian katanya di dalam hatinya, "Aku hanya bertugas menarik perhatian pasukan menoreh.
Kini agaknya si Danti telah berhasil menduduki padukuhan induk, meskipun ia tidak melakukan pengejaran. Karena itu maka tugasku kali ini sudah selesai. Biar sajalah orang-orang itu melarikan diri. Dengan mengejar mereka, maka korban pun akan menjadi semakin banyak jatuh di pihakku. Bagiku, agaknya lebih baik menangkap anak Raja Wali ini saja untuk mainan. Dengan demikian maka Ki Petusuro itu sama sekali tidak peduli lagi kepada pasukan menoreh yang semakin lama semakin surut. Namun dengan demikian maka Pandan Wangi itu pun terpisah semakin jauh dari orang-orangnya. Beberapa orang yang merasa ikut bertanggung jawab atas pasukan menoreh telah bekerja mati-matian untuk menyelamatkan pasukannya. Tetapi beberapa orang yang lain dengan hati berdebar-debar mencoba untuk menemukan Pandan Wangi yang sedang bertempur melawan Ki Petusuro. Tetapi usaha yang demikian bukanlah usaha yang mudah. Sementara itu, Pandan Wangi sendiri sudah terlampau sulit untuk mencoba melepaskan diri dan mundur bersama-sama pasukannya. Ki Petusuro agaknya benar-benar berusaha untuk menahannya supaya ia terpisah dari seluruh anak buahnya. Dengan demikian maka Pandan Wangi itu akan segera dapat ditangkapnya. Karena itu justru Ki Petusuro mengharap agar orang-orang menoreh yang masih ada di sekitarnya segera meninggalkan arena. Sebenarnya lah keadaan Pandan Wangi semakin lama menjadi semakin sulit. Semakin lancar usaha pasukan menoreh mengundurkan diri, maka keadaannya pun menjadi semakin berbahaya. Ia sadar sepenuhnya apa yang akan terjadi atas dirinya apabila ia tertangkap hidup-hidup. Ia sadar bahwa mati akan lebih baik baginya daripada ia dapat ditangkap oleh Ki Petusuro. Perang berubuh itu pun semakin lama semakin jauh bergeser, tetapi Ki Petusuro tetap berusaha untuk menahan Pandan Wangi. Gadis ini akan kelelahan, desis Ki Petusuro di dalam hati. Dan agaknya usaha itu tidak sia-sia. Semakin lama tenaga Pandan Wangi yang belum menemukan saluran sewajarnya itu menjadi kian surut. Perlawanannya pun menjadi semakin lemah. Tetapi ia sudah bertekad untuk mengakhiri perkelahian itu dengan melepaskan nyawanya. Sejenak kemudian terdengar Ki Petusuro tertawa. Suaranya meringkik seperti suara hantu di pekuburan. Mengerikan sekali. Namun tiba-tiba suara tertawanya itu terputus. Sesaat udara malam digetarkan oleh suara seruling yang melengking pendek. Namun pengaruhnya terlampau dalam menggores di dinding hati Pandan Wangi. Ia tidak tahu kenapa di luar sadarnya tumbuhlah suatu pengharapan. Pengharapan yang tidak dapat dimengertinya. Sekilas angan-angannya segera hinggap pada seorang gembala yang selalu bermain-main dengan serulingnya. Tetapi sesaat kemudian, dadanya yang berdebar-debar menjadi semakin berdebar-debar. Diingatnya kembali apa yang baru saja dilakukan oleh gembala itu. Sebelum terjadi peperangan ini, maka gembala itu telah berkeliaran di daerah-daerah terlarang, sehingga tidak mustahil bahwa gembala itu adalah salah seorang petugas sandi dari orang-orang liar yang tidak dikenal ini. Sikapnya sama sekali berbeda dengan orang-orang ini. Ia mencoba membedakan sifat-sifat pada gembala itu, namun kemudian dijawabnya sendiri. Seorang petugas sandi harus mampu berbuat apa saja, Mancolo Putro Mancolo Putri. Dengan demikian maka Pandan Wangi yakin bahwa gembala itu datang untuk membantu Ki Petusuro menangkapnya.
aku akan mati di peperangan ini, berkata Pandanwangi di dalam hatinya. Itu akan jauh lebih baik daripada tertangkap hidup-hidup. Tetapi ia heran melihat sikap Ki Petusuro. Ternyata orang itu pun menjadi heran mendengar suara seruling yang melengking pendek. Sehingga karena itu, maka pertempuran itu pun terhenti karenanya. Sejenak kemudian, di bawah cahaya bulan bulat di langit, seseorang meloncat dari balik pematang langsung berlari-lari kecil menuju ke arena pertempuran antara Pandanwangi dan Ki Petusuro. Di tangan kirinya ia menjinjing sebatang seruling kecil, seruling yang hampir tidak pernah terpisah daripadanya. Perkelahian yang dahsyat, desisnya ketika orang itu sudah berada beberapa langkah saja dari Ki Petusuro dan Pandanwangi. Kemudian ia pun berhenti dan berdiri tegak seperti patung. "Siapakah kau?" Terdengar Ki Petusuro menggeram. Pandanwangi yang hampir saja bertanya tentang gembala yang menggenggam seruling itu telah mengurungkan niatnya. Semula ia ingin langsung menuduhnya sebagai petugas Sandi Sidanti. Tetapi mendilik pertanyaan Ki Petusuro, maka ada kemungkinan lain yang tidak dimengertinya. Karena itu, maka ia pun berdiam diri sambil menunggu jawaban orang berseruling itu. Karena orang itu tidak segera menjawab, maka Ki Petusuro mengulanginya. "Siapa kau, hei?" "Gupito, seorang penggembala," jawab orang itu. "Apa maksudmu datang kemari dan menghentikan perkelahian ini?" "Aku ingin memberitahukan kepada Pandanwangi agar ia segera meninggalkan arena ini. Lihat, sebentar lagi pasukannya akan segera hilang di dalam padukuhan itu. Kalau ia masih saja bertempur, maka sebentar lagi ia akan terjebak. Orang-orangmu pasti tidak akan terus-menerus mengejar orang-orang menoreh. Pada suatu ketika mereka akan kembali kemari dan bersamamu beramai-ramai menangkap Pandanwangi. Bukankah begitu?" "Persetan!" Ki Petusuro menggeram. "Apa pedulimu? Tidak sepantasnya Pandanwangi jatuh ke tangan orang-orang gila semacam kau, Ki Petusuro. Lalu apa maumu?" "Aku ingin menasihatkan agar Pandanwangi meninggalkan arena ini." Dada Ki Petusuro bergetar mendengar jawaban itu, sehingga dengan serta-merta ia berkata, "Begitu mudahnya? Apakah kesulitannya? Pandanwangi dapat menelusur pematang ini, dan di ujung parit yang menyilang jalan, ia berbelok lewat jalan sempit di pinggir parit di seberang jalan. Nah, bukankah ia akan sampai di sisi padukuhan kecil itu, dan dengan loncatan-loncatan kecil, ia dapat masuk ke dalam padukuhan, kemudian bergabung dengan pasukannya yang sedang mundur. Apa kau kira aku akan tertidur di sini dan membiarkannya lari?" Gupito tertawa. Jawabnya, "Kau akan bermain-main dengan kami berdua. Kalau kami tidak dapat mengalahkanmu, maka Pandanwangi akan lari, sedang kau tinggal di sini bersamaku. Tetapi kalau kami mampu, maka kau akan menyesal bahwa kau telah terpisah dari anak buahmu." Jawaban itu benar-benar telah membuat telinga Ki Petusuro menjadi merah. Terdengar giginya gemeretak dan senjatanya terayun-ayun di tangannya. "Hei, Gupito, apakah kau sudah menjadi gila?" Suaranya berat dalam nada yang datar. "Apakah kau belum pernah mendengar nama Ki Petusuro?" "Sudah, aku sudah pernah mendengar. Tetapi ternyata namamu jauh lebih besar dari kemampuanmu. Aku memang tidak akan dapat melawanmu. Tetapi selama aku melihat kau bertempur melawan Pandanwangi, maka kelebihan yang kau miliki ternyata tidak seberapa. Dengan demikian, maka tenagaku yang lemah akan segera merubah keseimbangan. Kau akan mengalami kesulitan dan mungkin kau harus mengalami nasib yang menyedihkan."
Sekali lagi Ki Petusuro menggeram, matanya yang puas menjadi semakin puas. Sementara itu, Pandan Wangi berdiri termangu-mangu. Kata-kata gembala yang menamakan dirinya Kupito itu seakan-akan meluncur begitu saja seperti air terjun. Seolah-olah ia menganggap persoalan yang sedang dihadapi itu sebagai persoalan yang dapat diselesaikan sambil tertawa dan bergurau saja. Sedang yang berdiri di hadapannya itu adalah seorang iblis yang bernama Ki Petusuro. Dalam kebimbangan itu, Pandan Wangi mendengar Kupito berkata kepadanya, Marilah, kita selesaikan saja persoalan ini sampai di sini. Kita harus menyadari keadaan kita. Kau harus segera meninggalkan tempat ini. Tiba-tiba terdengar jawaban Pandan Wangi gemetar. Aku bukan pengecut. Memang bukan, sahut Kupito. Tetapi kau harus mempunyai penilaian yang tepat atas keadaan yang kau hadapi. Kau tidak perlu mengorbankan dirimu. Pasukanmu sudah menemukan jalan yang lapang untuk membebaskan dirinya kali ini. Itu pun bukan suatu sifat pengecut. Tetapi kau harus mempunyai perhitungan jangka jauh untuk memenangkan pertempuran ini. Kalah atau menang dalam suatu peperangan tidak ditentukan oleh medan-medan kecil serupa ini. Tetapi bagaimana akhir dari semuanya? Pandan Wangi menjadi ragu-ragu. Ia tidak tahu siapakah sebenarnya gembala yang menyebut dirinya bernama Kupito itu. Tetapi tiba-tiba saja telah tumbuh kepercayaan kepada gembala itu di dalam hatinya. Sehingga karena itu, maka semua kata-katanya itu dipertimbangkannya. Sementara itu, hati di dada Ki Petusuro rasa-rasanya telah terbakar. Ia sudah tidak mampu lagi untuk menahan geram yang mencekam jantungnya. Gembala itu terlampau meremehkannya. Karena itu, maka ia tidak mau membiarkan keadaan menjadi berlarut-larut. Sebelum Pandan Wangi sempat menjawab, maka tiba-tiba Ki Petusuro sudah meloncat menyerang. Kali ini sasarannya adalah gembala yang menyebut dirinya bernama Kupito itu. Sebenarnya Kupito terkejut juga melihat serangan yang tiba-tiba dan datang terlampau cepat. Untunglah bahwa ia sudah mempersiapkan dirinya untuk menghadapi serangan yang demikian. Karena itu, maka segera ia meloncat menghindar sambil berkata, Pandan Wangi, permainan ini sudah dimulai. Cepat, hindarkan dirimu sebelum orang-orang yang liar dan buas itu datang. Setelah mereka berhasil mendesak pasukanmu, kau harus tetap selamat. Kau tahu, bahaya yang paling parah dapat kau alami apabila kau tertangkap. Dada Pandan Wangi menjadi berdebar-debar. Di tangannya masih tergenggam sepasang senjatanya. Dengan penuh kebimbangan, ia melihat pertempuran yang segera terjadi antara Ki Petusuro melawan Kupito. Tiba-tiba tanpa sesadarnya, Pandan Wangi bertanya, Apakah kau tidak bersenjata? Marilah, pakailah satu pedangku. Terima kasih, sahut Kupito. Aku sudah membawa senjata. Aku baru saja menyimpan kambing-kambingku di kandang. Cambukku masih aku bawa sampai saat ini. Kalau perlu aku dapat mempergunakannya untuk melawan senjata Ki Petusuro yang mengerikan ini. Telinga Ki Petusuro serasa terbakar mendengar jawaban Kupito itu. Anak itu benar-benar menghinanya. Sehingga dengan demikian, maka serangannya menjadi semakin garang. Namun Kupito memang mengharap Ki Petusuro menjadi marah kepadanya. Dengan demikian, maka perhatiannya terhadap Pandan Wangi akan berkurang. Kecuali itu, kalau ia berhasil membakar hatinya, maka Ki Petusuro akan dikuasai oleh kemarahannya, sehingga akalnya menjadi tersaput oleh perasaannya. Dengan demikian ia mengharap
bahwa di dalam olah senjata pun Ki Petusuro akan menjadi terlampau terburu oleh nafsunya itu. Tetapi ternyata Ki Petusuro tidak berbuat demikian. Meskipun ia dibakar oleh kemarahan yang hampir tidak tertahankan, namun ia tidak mau kehilangan akal. Ia masih tetap dalam keadaannya. Senjatanya masih tetap berbahaya, menyambar-nyambar seperti sepasang burung elang di udara. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.